Salam kepada semua orang. Hari ini adalah Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. Ini adalah episode kedua dari Universal Teachings of Liberation from Suffering, yang dibuat untuk berbagi pengetahuan tentang pikiran dan sifat pikiran kepada kita semua di bumi ini. Orang-orang dari semua agama, kepercayaan, jenis kelamin, usia, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, wanita, dan pria dapat mengenali sifat sejati dari pikiran. Sifat pikiran kita adalah kosong dan jernih. Ia tidak terhubung dengan apapun, tetapi berfungsi sebagai dasar, fondasi bagi semua fenomena. Semua pengalaman berasal dari pikiran. Kita harus terlebih dahulu memahami bahwa tubuh hanya dapat hidup karena pikiran berada di dalamnya. Tanpa pikiran, tubuh akan segera menjadi mayat. Tubuh akan jatuh dan membusuk. Seperti jika kita memotong lengan dari tubuh, lengan itu akan segera membusuk. Apapun yang terpisah dari pikiran menjadi tidak bernyawa. Ketika pikiran meninggalkan tubuh, tubuh berhenti berfungsi, karena pikiran adalah elemen kehidupan, tanpa bentuk, dan mendasar bagi semua hal yang ada sebelum segalanya. Pikiran kita, mari kita lihat kembali sebelum alam semesta ada, sebelum matahari, lubang hitam, dan bintang-bintang, sebelum ada kegelapan atau cahaya. Ada kehampaan yang jernih dan kosong sejak awal mula. Kehampaan ini dapat dibandingkan dengan ruang kosong yang jernih tanpa waktu, tanpa jarak. Kehampaan jernih ini tidak mengandung apapun. Inilah elemen alami yang ada sebelum segala sesuatu. Elemen alami ini mencakup pikiran kita sebagai bagian darinya, menyatu dengan kehampaan jernih, dengan kehampaan, tanpa bentuk. Namun pikiran kita adalah satu dengan itu. Pikiran kita adalah elemen kehidupan, tanpa bentuk dan jernih. Pada awalnya, dari satu titik, terjadi sebuah ledakan besar yang kita sebut Big Bang. Energi mulai memancar dari titik tersebut, membentuk massa dan zat-zat elemen, yang kemudian menyatu. Inilah awal mula penciptaan elemen-elemen. Massa dan energi menyebar keluar. Elemen-elemen alami, atau pikiran sebagai elemen kosong, berfungsi sebagai kekuatan kehidupan bagi semua makhluk. Elemen-elemen ini mulai dipengaruhi oleh energi, massa, dan zat-zat elemen tersebut. Ketika elemen kehidupan kita terpengaruh, ia mulai merasakan pengaruh-pengaruh tersebut. Inilah awal dari proses pembelajaran pikiran. Bayangkan betapa luasnya pikiran di dalam kehampaan yang ada di mana-mana. Jika saya bandingkan dengan samudra, ini adalah elemen kehidupan. Jika kita mengambil satu tetes air dari samudra, tetes itu mewakili elemen kehidupan. Tetes ini, yang diambil dari samudra yang luas, ditempatkan ke dalam berbagai wadah kecil dan besar, dan wadah-wadah ini menjadi hidup. Di sini, pahamilah bahwa ada jumlah pikiran yang tak terbatas, sebuah keabadian yang menunggu untuk bermanifestasi. Ketika energi dari elemen material mulai menyebar dari titik Big Bang pertama, bintang-bintang dan matahari mulai terbentuk. Pada awalnya, terdapat panas yang sangat besar, karena massa energi berkumpul, menjadi sangat padat, dan membentuk massa besar seperti bintang. Pada titik ini, pikiran mulai melekat pada dan menghuni elemen material. Kehidupan mulai muncul dari sana, dari organisme bersel tunggal hingga bentuk yang lebih kompleks, yang akhirnya membawa kita ke masa kini. Satu tetes air, seperti diambil dari samudra yang luas, menunjukkan betapa banyak pikiran yang lahir setelah elemen material terbentuk. Pikiran tinggal di dalam elemen-elemen material ini, dan kondisi yang tepat memunculkan kehidupan, karena pikiran menghuni bentuk material. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Pikiran yang luas adalah kita semua yang mulai belajar bersama. Pikiran, dalam bentuk aslinya, seperti seorang anak yang murni. Pikiran kita seperti itu, memiliki sifat yang sangat murni, tetapi tanpa pengetahuan. Pikiran berusaha untuk memahami apa dirinya dan apa segala sesuatu lainnya. Untuk elemen murni ini belajar, ia perlu bergantung pada fenomena dan elemen material. Pikiran menciptakan sensasi, menciptakan reaksi. Ini berupa suara, gambaran mental yang kita bentuk, emosi yang muncul, kesadaran akan fenomena. Pikiran menciptakan alat-alat ini sebagai instrumen, kemudian melekat pada elemen material, pada bentuk-bentuk. Pikiran mulai mengambil bentuk.
Inilah kelahiran pikiran kita. Tetapi intinya adalah bahwa semua ini hanyalah alat yang pikiran tempati sementara. Bisakah kita memahami ini? Kita hanya sementara tinggal di dalam alat-alat ini, sensasi berupa suara, gambaran, emosi, dan kesadaran. Jika kita berada dalam tubuh hewan akuatik, kita akan bergantung pada jenis sensasi yang sama. Kita akan bergantung pada persepsi yang dapat dirasakan melalui mata, melalui apa yang bisa dilihat, atau melalui sentuhan, sesuai dengan bentuk yang dirancang untuk memfasilitasi persepsi tersebut. Inilah sifat biasa dari pikiran yang berubah-ubah, mampu merasakan fenomena, dan bertransformasi sesuai dengan bentuk yang diambilnya. Ketika kita mengambil satu tetes air dari samudra yang luas, tetes ini, seperti banyak tetes lainnya, tinggal di dalam wadah. Wadah tersebut memiliki kehidupan. Suatu hari, ketika pikiran melepaskan bentuk tersebut dan meninggalkan sensasinya sendiri suara, gambaran, emosi, dan persepsi ia kembali ke keadaan murni. Ia menjadi seperti semula, hanya air jernih lagi. Jika kita mengembalikan tetes air jernih ini ke samudra, ia menjadi satu dengan seluruh samudra. Apakah kita memahami bahwa begitu tetes ini kembali ke samudra, kita tidak dapat lagi menemukan tetes itu? Ia menjadi satu dengan samudra. Pada intinya, yang satu ada dalam keseluruhan, dan keseluruhan ada dalam yang satu. Kembali ke pikiran, yang merupakan elemen kekosongan dan kejernihan, pikiran ini seperti elemen kehidupan yang tidak memiliki bentuk tetapi memiliki kehidupan. Ini adalah bentuk paling murni, elemen asal-usul, yang disebut elemen akar, yang menciptakan sensasi sebagai alat, kemudian menghuni sebuah bentuk. Inilah sifat dari keberadaan. Pikiran menciptakan kondisi berupa sensasi untuk digunakan sebagai alat transformasi, menjadi suara, gambaran, emosi, dan kesadaran. Seperti ketika saya berbicara di sini, ini adalah sebuah sensasi, ini adalah sebuah fenomena, tetapi ini bukan diri kita. Kita adalah pikiran, yang merupakan elemen kosong dan jernih, tidak terhubung dengan apapun, tetapi bergantung pada kondisi ini untuk memberikan nilai pada segala sesuatu, untuk belajar, dan pada akhirnya, untuk memahami apa sebenarnya diri kita. Inilah inti utama, di mana kita menjadi tersesat dalam mencari berbagai hal, mengejar kepemilikan materi, melekat padanya, dan menyebabkan kerugian bagi satu sama lain, berkelahi, dan saling menghancurkan. Kita berpikir bahwa segala sesuatu adalah milik kita, percaya bahwa semuanya adalah milik kita. Namun, pada kenyataannya, tidak ada yang pernah benar-benar menjadi milik kita. Kita hanya berada di sini untuk belajar bahwa tidak ada yang benar-benar milik kita dan untuk menemukan bahwa kita sebenarnya hanyalah elemen kosong, jernih, dan murni yang tidak memerlukan bentuk atau wujud. Kita adalah elemen kosong dan jernih yang menyatu dengan segala sesuatu. Suatu hari, ketika kita mendengarkan ajaran universal yang melampaui penderitaan, seperti yang saya jelaskan, kita terus mendengarkan, memahami secara mendalam, dan saya akan terus menjelaskan hingga kita benar-benar mengerti. Pikiran sejati kita mulai melepaskan diri dari kondisi ini. Kapanpun kita melihat bahwa suara yang berbicara bukanlah kita, itu hanyalah sebuah kondisi, sebuah alat. Gambaran yang kita bayangkan hanyalah kondisi, alat. Emosi hanyalah kondisi, alat. Tidak ada dari semua ini yang merupakan diri kita. Mereka adalah fenomena alami yang muncul dan menghilang dalam sifat pikiran yang kosong dan jernih. Mereka hanyalah tanda-tanda dari pergerakan esensi kosong dan jernih ini. Ketika pikiran kita terbangun, amati dengan cermat ke dalam. Perhatikan bahwa pikiran muncul dengan sendirinya, lalu menghilang dengan sendirinya. Emosi kesenangan muncul dengan sendirinya, dan menghilang dengan sendirinya. Tidak ada kebutuhan untuk melekat pada emosi tersebut. Emosi ketidakpuasan juga muncul dengan sendirinya, dan menghilang dengan sendirinya. Bahkan emosi netral muncul dan menghilang dengan cara yang sama. Mereka berubah, bertransformasi, dengan sendirinya. Bahkan kesadaran akan saat ini, kesadaran terhadap suara yang terdengar sekarang amati dengan cermat sensasi mendengar itu terjadi di dalam pikiran itu sendiri. Pikiran menjalankan fungsinya, setelah terpengaruh, ia bertransformasi menjadi kesadaran terhadap sensasi tersebut. Kesadaran muncul melalui mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh saat pikiran melaksanakan fungsi persepsi.
Amati, kita tidak perlu berusaha. Kita mendengar suara, kita mengenalinya dengan sendirinya, kita mencium, kita merasakan perhatikan dengan cermat. Kata kita di sini merujuk pada membawa pikiran untuk menyaksikan fenomena ini. Saksikan sekali saja, dan Anda akan melihat bahwa pikiran mengetahui dengan sendirinya. Pikiran menerima kebenaran ini, bahwa sensasi kesadaran bukanlah diri kita. Suara yang berbicara bukanlah pikiran, itu hanyalah fenomena, bukan pikiran. Pikiran itu terpisah. Gambaran yang kita bayangkan, seperti membayangkan seekor kucing atau ular besar seperti anaconda, cobalah membayangkannya. Apakah Anda melihat gambaran itu? Gambaran itu hanyalah fenomena alami, yang muncul dan menghilang. Emosi pun sama. Mereka adalah fenomena alami, yang muncul dan menghilang. Ini seperti melempar batu ke dalam air. Fenomena alami air adalah riak. Riak itu adalah fenomena alami, tetapi riak itu bukanlah air. Air tetap jernih dan tidak berubah, tetapi memiliki fenomena. Fenomena itu bukanlah air. Mari kita coba menangkap riak air dengan tangan kita. Yang kita temukan hanyalah air. Jika kita mengambil wadah untuk menciduk riak, yang kita dapatkan hanya air. Tidak ada cara untuk menangkap sensasi itu. Sama seperti ketika kita berbicara, cobalah menangkap suara. Suara tidak dapat disentuh, bukan? Gambaran yang kita bayangkan juga tidak dapat disentuh, bukan? Emosi pun tidak bisa disentuh. Tetapi kita terjebak dalam emosi. Apakah kita menyadari ini? Kita terjebak dalam emosi kita. Sebagai contoh, ketika emosi penderitaan atau ketidakpuasan muncul, kita menjadi tenggelam di dalamnya, dan kita menderita, kita stres, kita merasa sakit. Apakah kita menyadari mengapa kita tenggelam dalam sensasi ini? Itu hanyalah sebuah sensasi, yang muncul karena sebab tertentu, seperti ketika kita melempar batu ke dalam air. Penyebabnya adalah batu yang menyentuh permukaan air, dan riak akan muncul secara alami. Riak itu tidak bertahan selamanya. Ia muncul dan kemudian menghilang. Apakah ia muncul atau menghilang, itu hanyalah sensasi dari air. Pikiran kita seperti itu. Pikiran kita adalah elemen kekosongan, kejernihan, dan kemurnian. Elemen ini tidak bahagia, juga tidak menderita. Ia melampaui segalanya. Ia melampaui dunia ini karena dunia ini adalah dunia materi dan sensasi. Pikiran menciptakan dunia sensasi dan dunia elemen material, untuk menghuni dunia sensasi dan elemen material, agar dapat belajar segala sesuatu. Pikiran belajar bahwa segala sesuatu ada dengan cara ini. Elemen material ada secara sementara. Mereka lahir untuk kemudian membusuk. Dunia ini suatu hari akan binasa. Setiap matahari ada untuk akhirnya punah. Lubang hitam juga muncul untuk akhirnya runtuh. Apakah kita memahami ini? Tubuh kita lahir untuk akhirnya membusuk. Mereka adalah alat sementara. Dunia ini juga adalah alat sementara. Kita, sebagai pikiran, datang untuk menghuni sensasi sebagai alat. Tanpa sensasi, kita tidak dapat mempelajari apapun. Apakah kita memahami ini? Jika kita memahami ini, mari kita renungkan kembali. Izinkan saya menjelaskan bahwa penderitaan yang kita alami hari ini bukanlah penderitaan yang nyata. Bahkan jika tubuh ini membusuk dan hancur, jika tubuh ini rusak dan kita mati, kita tidak benar-benar mati. Saya ingin menjelaskannya dengan jelas, mengapa kita tidak benar-benar mati. Karena tubuh fisik ini ditakdirkan untuk membusuk dan mati, tetapi pikiran kita tidak mengalami kematian. Pikiran akan mencari tubuh baru ketika tubuh ini mati, karena ia kekurangan kebijaksanaan, ia terus berusaha untuk memahami sifat sejatinya. Selama pikiran tinggal di dalam wadah makhluk hidup, baik itu makhluk air, hewan darat, makhluk bawah tanah, makhluk yang terbang, atau bahkan yang hidup di udara atau luar angkasa, ia akan terus belajar untuk mempertahankan dirinya. Pikiran belajar, ketika ia memiliki wadah, ia harus mematuhi sebuah aturan, ia harus mencari makanan untuk mempertahankan tubuh ini. Ia berjuang untuk mencari makanan untuk dirinya, bertarung demi makanan untuk tubuhnya, dan saling menghancurkan untuk makanan. Inilah hukum tubuh, hukum elemen-elemen. Setiap kali pikiran, yang merupakan elemen kosong dan jernih, menciptakan sebuah bentuk untuk membungkus dirinya,
itu disebut kondisi, seperti gambar sebuah gelembung sabun. Kita adalah elemen kosong dan jernih, menciptakan membran tipis untuk membungkus diri kita, yang disebut gelembung sabun. Gelembung ini tidak memiliki bentuk. Ini mirip dengan air itu sendiri, yang merupakan elemen jernih, substansi yang jernih. Air memiliki tegangan permukaan, yaitu tegangan dari setetes air. Tegangan permukaan ini adalah kondisi yang memungkinkan kesadaran. Ketika kita menyentuh permukaan air, tegangan permukaan ini memungkinkan kita merasakan dan menciptakan riak, menyebabkan efek riak. Inilah sifat air, ia memiliki tegangan permukaan yang memungkinkan untuk merasakan dan menciptakan riak. Pikiran kita adalah elemen kosong dan jernih, murni, kosong, jernih ini adalah elemen kehidupan. Elemen ini adalah akar dari semua elemen, menciptakan kondisi yang serupa dengan atom, seperti elektron, proton, atau neutron yang berputar pada dirinya sendiri. Ini dapat dipahami, bukan? Sama seperti itu, pikiran kita memiliki kemampuan untuk merasakan, yang hanyalah sebuah kondisi. Ini seperti tegangan permukaan air, di mana ia dapat merasakan sesuatu dan menciptakan riak. Namun, ini tidak memiliki bentuk seperti air. Kita adalah elemen jernih, elemen kehidupan. Elemen kehidupan yang jernih ini dapat merasakan, seperti tegangan permukaan air. Untuk memperjelas, ini seperti gelembung sabun, tetapi bukan gelembung sabun. Ini adalah esensi dari elemen kosong dan jernih, elemen akar. Kita adalah elemen akar ini. Sekarang, elemen akar ini dapat merasakan. Ketika sesuatu memengaruhinya, ia menjalankan fungsi persepsi, seperti bagaimana kita merasakan suara saya sekarang. Apakah Anda bisa melihatnya? Pikiran merasakan. Ketika ia merasakan, ia menciptakan efek, ia menciptakan riak, memberikan nilai pada persepsi tersebut. Sebagai contoh, ketika kita mencium sesuatu, seperti bau bangkai, mungkin kita masuk ke dalam rumah dan mencium bau bangkai, entah itu bangkai cicak atau hewan lain yang mati di rumah. Saat kita masuk ke rumah dan mencium baunya, perasaan persepsi itu sendiri muncul. Saat merasakan, kita dapat menyadari bahwa kita adalah yang sedang merasakan. Berikut adalah terjemahan bahasa Indonesia berdasarkan susunan kalimat asli. Jika kita mengamati bahwa kita bisa mencium sesuatu dan langsung mengenali apa itu, kita langsung memberikan nilai padanya. Setiap kali ada interaksi dengan elemen ini, ia berfungsi untuk merasakan, dan efek pun muncul. Efek beriak ini adalah proses penyempurnaan, untuk belajar apa itu sebenarnya. Inilah pemberian nilai. Efek ini beriak seperti suara yang muncul dalam pikiran, seperti sesuatu, dengan suara berbicara di dalam. Meskipun pikiran kita tidak memiliki mulut, namun tetap bisa berbicara. Dapatkah kita mengamati bahwa selalu ada suara berbicara dalam pikiran kita? Begitu kita memberikan nilai, suara itu akan mengekspresikan dirinya, entah itu diucapkan dalam pikiran atau secara langsung. Ketika kita mendengar, pada saat kesadaran, apakah kita menyadari bahwa kita tahu tanpa sengaja berpikir, saya harus makan, atau saya akan masuk ke rumah, saya harus makan? Tidak seperti itu. Sebaliknya, kita berjalan secara alami, dan tiba-tiba kita tahu saja, muncul rasa kesadaran. Dapatkah kita memperhatikan bahwa itu muncul dengan sendirinya? Jika kita bisa melihat ini, sementara alam mengetahui alam, pikiran kita akan terbebas dari keadaan ini, dan kita akan mulai membedakan bahwa sensasi ini bukanlah saya. Di sini, kita akan menyaksikan hal yang ajaib, seperti memegang kabel tegangan tinggi, menariknya erat-erat, lalu melepaskannya dengan kuat. Saat ditarik hingga putus, kabel itu akan memercik, bersinar terang seperti ledakan yang intens. Ketika kabel itu putus, pikiran kita juga memercik dengan cara yang sama. Pikiran kita adalah elemen kehidupan yang kosong dan murni, elemen yang abadi. Ia tidak pernah lahir dan tidak akan pernah mati. Ini seperti melempar bom atom ke dalam kehampaan yang jernih di depan. Bom itu menghancurkan tubuh, tetapi kehampaan yang jernih tetap tak terpengaruh. Apakah Anda mengerti? Hanya ada udara. Udara bergerak dan menciptakan energi yang mampu menghancurkan segalanya, tetapi tidak dapat melakukan apapun pada kehampaan jernih tempat udara berada. Kehampaan jernih tempat udara berada ini adalah sumber segala sesuatu,
mengandung semua udara, semua elemen material. Tetapi kehampaan jernih ini tidak memiliki hubungan dengan apa yang disebutkan sebelumnya. Ia adalah asal elemen. Kita adalah ini. Bagaimana kita tahu bahwa kita adalah elemen ini? Kita hanya bisa tahu ketika kita mengamati bahwa perasaan muncul. Ketika kita mencium sesuatu dan tiba-tiba tahu apa itu, kita mengenalinya sendiri. Jika kita mengamati bahwa pengetahuan ini terjadi dengan sendirinya, pada saat pikiran tahu, klik, dan kita tahu saat itu juga, bersama-sama. Pada saat itu, pikiran kita ditarik keluar, menjadi elemen yang memahami sensasi itu, lalu kita tahu bahwa sensasi itu bukanlah kita. Inilah dia, inilah pengetahuan yang dicari oleh pikiran kita. Dengan mengandalkan sensasi ini, mengandalkan elemen-elemen, mengandalkan tubuh, kita mencari untuk belajar, untuk menemukan sesuatu yang dapat menopang tubuh kita, yaitu pikiran, elemen yang kosong dan murni. Ia ingin mengenal dirinya sendiri, menciptakan sensasi untuk belajar berbagai hal. Setelah tinggal dalam elemen material, dalam tubuh, kita kemudian kembali belajar untuk menopang tubuh. Kita menjadi bingung dan berpikir bahwa kita adalah tubuh. Elemen kosong yang jernih ini tidak memiliki nama, tidak memiliki marga, tidak memiliki gender. Ia adalah elemen alam, kosong, murni, tetapi tanpa gender, tanpa kebutuhan akan nama atau usia. Kita adalah elemen tanpa usia. Elemen ini tidak memiliki apapun di dalamnya. Ia sangat jernih, sangat murni, bebas dari segala penderitaan, bebas dari kebahagiaan, bebas dari segalanya. Suara yang berbicara ada di sana untuk berfungsi, tetapi pada kenyataannya, kita tidak bergantung pada suara ini. Suara ini bekerja sendiri. Kita tidak bergantung padanya, itu adalah bagian yang terpisah. Suara ini bekerja sendiri, seperti juga gambaran mental yang kita pikirkan, dan emosi yang muncul. Kesadaran yang kita miliki tahu dengan sendirinya. Kita sama sekali tidak terlibat. Itu hanyalah karakteristik alam yang beroperasi sendiri, yang tidak ada hubungannya dengan kita. Seperti saya memberikan analogi tentang matahari. Matahari adalah kita, adalah elemen kita. Panas yang memancar, cahaya yang meluas, hanyalah gejala. Bahkan energi gravitasi yang menyebar ke sekitarnya, menarik segala sesuatu untuk berputar mengelilinginya, hanyalah karakteristik matahari. Matahari itu sendiri tidak terkait dengan hal-hal ini. Ini hanyalah gejala. Apakah Anda memahami analogi ini? Air jernih, substansi air jernih memiliki molekul air dan tegangan permukaan. Ini adalah karakteristiknya. Ketika sesuatu menyentuh permukaan air, ia beriak untuk merasakan dan menciptakan efek riak ke depan. Ini adalah berbagai gejala. Saya menyebut ini pemberian nilai. Ini mirip dengan pikiran kita, yang merupakan elemen kosong dan murni. Ia mengandung substansi kemurnian. Kita harus memahami bahwa pikiran kita adalah elemen murni ini, yang menyatu dengan segala sesuatu, karena segala sesuatu adalah pikiran kita. Sederhananya, seluruh alam semesta yang tak terbatas berada di dalam pikiran kita. Itu hanyalah sesuatu yang tinggal dalam ruang kosong, jernih, dan murni. Berikut adalah terjemahan bahasa Indonesia berdasarkan susunan kalimat asli. Kita adalah segalanya, seperti setetes air yang, ketika ditempatkan di lautan, menjadi seluruh lautan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita hanyalah setetes air ini di sini atau di sana. Karena begitu tetesan itu menyatu dengan lautan, ia menjadi satu dengan segalanya. Dan kita bisa mengatakan bahwa seluruh lautan adalah kita. Pikiran kita adalah elemen kehampaan dan kejernihan, satu dengan semua kehampaan dan kejernihan di alam semesta yang luas. Mengatakan bahwa ada alam semesta adalah sebuah kesalahpahaman, karena alam semesta itu berada di dalam kita, di dalam elemen kosong dan jernih. Saat ini, kita berpikir bahwa alam semesta tunduk pada perubahan, bahwa ia bertabrakan, meledak, menghancurkan, dengan matahari lahir, lalu menghancurkan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Bintang-bintang lahir, dan pada akhirnya, mereka runtuh. Lubang hitam terbentuk, menghancurkan segalanya, dan pada akhirnya, bahkan lubang hitam pun hancur. Segala sesuatu yang muncul dan larut apapun penyebabnya makhluk hidup di dalamnya, tubuh mereka larut.
Segala sesuatu yang muncul dan larut pada akhirnya hancur. Namun perubahan dan kehancuran ini tidak dapat memengaruhi kehampaan, yang merupakan dasar. Apakah Anda mengerti? Kita adalah kehampaan, tidak terpengaruh oleh kondisi ini, tetapi kita memiliki kualitas pikiran yang dapat merasakan dan beriak untuk memberikan nilai dan makna. Ini adalah kualitas dan fungsi pikiran. Ketika hal-hal atau elemen, tubuh, dunia ini, udara yang bergerak, hujan yang jatuh, sinar matahari, atau fenomena alam terjadi dan larut kebakaran hutan, bumi yang mendingin menjadi es, gempa bumi, letusan gunung berapi, sensasi-sensasi ini muncul dan larut. Dingin datang lalu menghilang, panas datang dan memudar, gunung berapi meletus lalu lenyap. Bahkan dunia ini, yang lahir, pada akhirnya akan hancur. Matahari juga lahir untuk akhirnya binasa. Semua benda material lahir untuk larut. Kita sementara tinggal di dalam hal-hal ini untuk belajar tentang pikiran kita sendiri. Kita hanya perlu memahami bahwa penderitaan kita hari ini berasal dari keterikatan pada tubuh ini sebagai milik kita, seolah-olah kita terpenjara. Karena kita ingin belajar, kita menciptakan sensasi kesadaran suara, gambar, emosi, perasaan. Kita menciptakan sensasi-sensasi ini sebagai alat dan tinggal di wadah tubuh, sebagai makhluk air, hewan darat, makhluk bawah tanah, burung, makhluk udara, dan sebagai manusia. Saat ini, kita menggunakan suara untuk mengatakan bahwa kita adalah manusia. Suara ini adalah gejala. Suara itu memberitahu kita bahwa ini adalah lengan kiri. Coba perhatikan, kita tidak menyebutnya lengan kiri, bukan? Coba buka dan tutup tangan Anda. Kita tidak mengatakan bahwa ini adalah tindakan membuka dan menutup tangan. Hanya perhatikan, hanya lihat tanpa berpikir atau memberikan nilai. Jika kita tidak memberikan nilai pada ini, kita hanya akan mengetahuinya. Kita akan mengetahui sensasinya. Kita akan mengetahui hal ini sebagaimana adanya. Sebenarnya, segala sesuatu hanyalah sesuatu yang diketahui oleh pikiran. Pikiran mengetahui segalanya, tetapi ia mengetahui tanpa bahasa yang mendefinisikan apa itu. Berikut adalah terjemahan bahasa Indonesia berdasarkan susunan kalimat asli. Ketika kita lahir, kita melihat segalanya, kita mengetahui segalanya, tetapi hal-hal itu belum memiliki nama. Bahkan sekarang, jika Anda menyapu pandangan Anda dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, Anda melihat segalanya, Anda mengetahui segalanya, tetapi tidak ada kata-kata untuk menggambarkan apa itu. Cerita dimulai hanya ketika kita mulai memberikan nilai, seperti berpikir bahwa ini adalah logam, ini adalah semen, ini adalah kipas angin, ini adalah ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Cobalah, apakah benda-benda itu berbicara? Tidak, tetapi kita secara hipotetis menyebutnya ibu jari. Ini adalah kuku, ini secara hipotetis adalah kuku. Ini adalah ibu jari, ini adalah jari telunjuk, ini adalah punggung tangan, ini adalah telapak tangan, ini adalah lengan, ini adalah kaki, ini adalah tulang. Kita berbicara dengan suara, tetapi benda itu tidak berbicara. Ia hanyalah sesuatu yang dirasakan, disebut elemen material. Segalanya hanyalah elemen material. Apakah Anda mengerti? Ketika Anda memahami ini, pikirkan kembali. Dari mana kita berasal? Kita berasal dari suara yang diucapkan. Kita berasal dari pemberian nilai pada sesuatu. Kita memberikan nilai pada sesuatu dengan menyebutnya suara, dengan membayangkan. Bayangkan seekor anaconda raksasa atau seekor paus besar. Coba bayangkan, gambaran-gambaran ini hanyalah fenomena yang muncul dalam pikiran kita, dan pikiran dapat mengenalinya. Pikiran kita mengetahui hal-hal ini. Ia mengenal suara. Cobalah berbicara dalam pikiran Anda. Cobalah mengatakan, 3 kucing, seekor lumba-lumba yang sangat besar. Ketika Anda berbicara dalam pikiran Anda, apakah Anda mendengar suara dalam pikiran Anda? Suara itu adalah fenomena, tetapi pikiran mengetahuinya. Pikiran menyadari suara itu. Kesadaran terhadapnya juga merupakan fenomena. Semua ini bukan kita. Semua ini hanyalah fenomena pikiran. Sifat asli kita adalah pikiran itu sendiri. Elemen murni yang kosong yang berfungsi sebagai dasar, sebagai fondasi, dengan gelombang fenomena terjadi di sekitarnya.
Untuk membuatnya lebih jelas, ini seperti gelembung sabun. Kita menciptakan gelembung sabun, tetapi pada awalnya, kita adalah elemen yang kosong, murni, dan jernih, satu dengan kehampaan alam semesta. Kita satu dengan kehampaan, jernih, dan murni. Sekarang, ketika sesuatu memanifestasikan diri, elemen material muncul dari kehampaan itu. Peristiwa pertama adalah Big Bang, bukan? Sesuatu mulai muncul, elemen material dan energi muncul, dan kita terpengaruh olehnya, menciptakan fenomena. Kita membentuk membran tipis yang jernih di sekitar diri kita, disebut gelembung sabun. Ini hanyalah metafora untuk membuatnya lebih jelas, tetapi bukan secara harfiah seperti ini. Ini hanyalah cara untuk menyampaikan gagasan karena pengetahuan ini melampaui segala sesuatu, melampaui semua dimensi. Elemen ini adalah elemen fundamental, elemen tanpa waktu. Ia tidak datang atau pergi, ia adalah esensi dari kehampaan, sesuatu yang tunggal dan terpadu. Di dalamnya, tidak ada waktu, tidak ada kedatangan, tidak ada kepergian, tidak ada kelahiran, tidak ada kematian. Tidak ada kelahiran, tidak ada penghentian. Sifat asli kita adalah elemen yang abadi, tanpa kelahiran atau kematian. Elemen ini tidak gelap atau terang. Ia adalah elemen yang sangat murni, jernih, dan kosong, begitu jernih sehingga menyatu dengan segalanya. Elemen ini begitu jernih, dan ia tidak membutuhkan apapun. Ia hanya membutuhkan pemahaman, untuk mengetahui apa itu. Ia perlu mengetahui apa itu, hanya itu. Elemen ini tidak dapat langsung mengetahui segalanya. Untuk mengetahui dirinya sendiri, ia harus menciptakan fenomena. Sebuah metafora untuk membuatnya lebih jelas. Ia menciptakan gelembung sabun untuk mengelilingi dirinya sendiri, dan gelembung itu berfungsi untuk merasakan fenomena yang muncul. Ketika ia merasakan fenomena ini, ada gelombang aktivitas untuk memberikan nilai pada mereka, untuk memahami apa itu. Ia ingin terus belajar apa itu. Pikiran kita memiliki sifat untuk menciptakan segalanya. Pikiran kita adalah asal elemen, penyebab besar, pencipta segala sesuatu. Pikiran kita adalah pencipta kesadaran, pencipta suara yang kita ucapkan dalam pikiran kita. Cobalah, bicaralah dalam pikiran Anda, 3 kucing, hari ini sangat dingin, nama saya Apple. Katakan itu dalam pikiran Anda, dan Anda akan mendengar suara di dalam, bukan? Pikiran mengetahui suara itu. Pikiran kita adalah elemen murni yang berfungsi untuk merasakan fenomenanya sendiri. Ketika ada gelombang mental yang mengatakan, 3 kucing, ia merasakan suara itu, dan sebuah gambar juga muncul. Setiap kali kita berkata dalam pikiran, 3 kucing, kita akan melihat gambaran 3 kucing dengan jelas. Kita tahu bahwa suara itu hadir di dalam, dan kita tahu bahwa gambar itu muncul dalam pikiran. Ini adalah fenomena yang diciptakan oleh pikiran kita, seperti massa energi yang menyebar, menempel dan membentuk dinding, seperti kabel kecil yang menghubungkan. Jika kita membayangkan bahwa kita adalah chip CPU kecil dari sebuah ponsel atau komputer, chip itu tidak memiliki kabel, tetapi memiliki bus yang terhubung ke perangkat di sekitarnya untuk menjalankan berbagai tugas, seperti mengubah menjadi suara, memproses data, dan mengirimkannya. Kabel-kabel kecil terhubung ke Integrated Circuit, IC, untuk mengubah menjadi suara, terhubung ke IC yang menampilkan gambar, terhubung untuk mengirim energi, dan mengelola seluruh sistem. Sama seperti itu, berikut adalah terjemahan bahasa Indonesia berdasarkan susunan kalimat asli. Pikiran kita adalah elemen yang murni dan kosong yang merasakan dan mempelajari segala sesuatu dengan menciptakan fenomena. Ia menciptakan lapisan tipis dan jernih dari materi, seperti menciptakan benang-benang kecil dari substansi. Benang-benang ini membentuk membran dan jaringan yang berfungsi untuk merasakan dan merespons berbagai fenomena. Benang-benang dan jaringan ini adalah fenomena yang diciptakan. Ketika pikiran melepaskan diri dari fenomena yang diciptakan ini, itu seperti menarik kabel tegangan tinggi keluar dari sistem, menyebabkan ledakan seketika. Setelah terpisah, kita akan merasakan bahwa kita telah bebas. Kita akan menyadari bahwa kita tidak lagi dapat terhubung dengan fenomena ini. Kita akan mengetahui bahwa kita adalah elemen yang murni. Fenomena-fenomena ini berfungsi sendiri, dan kita akan memahaminya.
Mereka yang memahami ini akan melihat keajaiban pikiran. Kita akan menyadari bahwa kita tidak memiliki bentuk, elemen alami yang mengetahui segalanya. Sifat sejati kita mengetahui segalanya. Kita akan melihat seluruh masa lalu, mengetahui segala sesuatu. Ketika kita memiliki kejernihan dan mengamati jauh ke dalam, kita akan mengetahui segalanya, tetapi pengetahuan itu tetap saja fenomena. Cobalah memikirkan tentang kemarin apa yang kita lakukan. Pikirkan tentang ketika kita masih anak-anak. Pikirkan tentang kesulitan di masa lalu. Seperti apa jalan-jalan itu? Cobalah membayangkannya. Apakah Anda ingat? Ini adalah mengingat masa lalu. Kita bisa mengingat sesuatu karena kita memiliki fenomena, alat untuk mengingat cerita-cerita itu sebanyak yang kita bisa. Kita bisa mengingat ratusan atau ribuan kehidupan, tetapi itu hanyalah karakteristik pikiran kita yang dapat merekam cerita. Seberapa banyak yang kita ingat tergantung pada kedalaman kesadaran kita. Semua fenomena ini adalah fenomena pikiran. Entah kita mengingat banyak atau sedikit, itu hanyalah fenomena, karakteristik kita. Pikirkan kembali masa sebelum ada kabel atau listrik. Jalan-jalan itu adalah tanah dan kerikil. Jika seseorang memiliki sandal, mereka dianggap kaya. Perjalanan sangat sulit. Tidak ada mobil atau pesawat, hanya alat-alat dasar untuk bertahan hidup. Cobalah membayangkan masa itu. Dapatkah Anda melihatnya? Inilah cara kerja pikiran. Gambar-gambar yang muncul hanyalah fenomena, diciptakan oleh ingatan pikiran. Ingatan ini tidak muncul dari otak, tetapi dari pikiran itu sendiri, yang dapat mengingat masa lalu dan menciptakan gambar-gambar tersebut. Pikiran dapat mengenali bahwa di masa lalu, keadaannya seperti itu, tidak ada mobil, tidak ada listrik, berjalan tanpa alas kaki. Sandal sangat mahal, dan mereka yang memilikinya dianggap kaya. Gambarkanlah, hidup sangat sulit saat itu, tetapi orang-orang bahagia. Hidup sederhana, berbagi, tidak seperti sekarang di mana semua orang berlomba untuk menghasilkan uang. Saat itu, semua yang kita butuhkan tersedia sayuran, ladang. Hidup sederhana dan damai, tanpa eksploitasi. Pada masa itu, semua orang masih percaya bahwa mereka adalah manusia. Inilah sifat pikiran yang bergantung pada fenomena yang diciptakan. Kita bisa berpikir, mendengar suara dalam pikiran, melihat gambar, dan merasakan emosi berdasarkan apa yang kita pikirkan dan ingat. Ketika kita memikirkan sesuatu yang menyenangkan, emosi kebahagiaan muncul. Tetapi jika kita memikirkan sesuatu yang tidak menyenangkan, emosi ketidakpuasan muncul. Bisakah kita memahami suara dan gambar dalam pikiran kita? Mereka muncul dan menghilang, tetapi yang menarik adalah kita tidak menghilang bersama mereka. Kita menjadi terikat pada emosi, terus terbawa selama 3 hari atau lebih, meskipun itu berasal dari pikiran atau harapan bahwa sesuatu tidak berjalan seperti yang kita bayangkan. Misalnya, kita mungkin berpikir, pasangan saya tidak boleh meninggalkan saya. Tetapi kemudian, suatu hari, mereka pergi, dan kita mulai berpikir, kemana mereka pergi? Mengapa mereka meninggalkan saya? Kita duduk dan memikirkannya, berbaring, berpikir bahwa mereka meninggalkan kita. Emosi ketidakpuasan muncul, dan emosi itu adalah fenomena alami. Suara adalah fenomena alami. Gambar mental adalah fenomena alami. Emosi adalah fenomena alami yang berfungsi dengan gelombang pikiran. Apakah Anda melihatnya? Kita menciptakan fenomena suara, gambar, dan kemudian emosi mengikuti. Semua ini adalah fenomena, tetapi kita terjebak di dalamnya. Kita mulai percaya bahwa kita adalah manusia. Kita percaya bahwa kita adalah orang, meskipun kita adalah pikiran, elemen yang murni dan kosong. Tetapi kita percaya bahwa kita adalah manusia. Kita percaya suara yang kita dengar adalah kita, gambar mental adalah kita, dan emosi adalah kita. Kita percaya bahwa semuanya milik kita. Kita bergantung pada suara dalam pikiran, bertanya, mengapa mereka meninggalkan saya? Mengapa mereka tidak tinggal bersama saya? Dan kita merasakan emosi itu. Emosi ini adalah fenomena alami. Kita terjebak dalam emosi dan tenggelam dalam penderitaan, menangis, kehilangan nafsu makan, tidak bisa fokus. Kita ingin tidur, tinggal di kamar mandi, menangis sepanjang hari dan malam.
Kita terserap dalam itu dan hanya memikirkan hal ini. Kita berpikir, mengapa mereka meninggalkan saya? Mengapa mereka tidak mencintai saya? Mengapa mereka tidak memahami saya? Mengapa mereka tidak bertanggung jawab? Kita menangis hingga kelelahan dan tertidur. Lalu, kita bangun dan berpikir lagi, mengapa mereka tidak kembali? Mengapa mereka tidak mencintai saya? Kita berpikir bahwa kita salah, atau mereka salah, dan duduk merenung, tersesat dalam pikiran dan emosi. Berikut adalah terjemahan bahasa Indonesia berdasarkan susunan kalimat asli. Saya ingin mengatakan bahwa sudah waktunya untuk terbangun. Tidak ada sesuatu pun yang benar-benar milik kita. Kita seperti elemen yang kosong dan murni. Kita hanya menggunakan alat-alat ini untuk belajar bahwa kita hanyalah elemen kosong dan murni, dan bahwa tidak ada yang benar-benar milik kita. Kita bergantung pada tubuh hanya untuk menyadari bahwa tubuh ini harus dilepaskan karena ia adalah beban. Kita bergantung pada suara ini untuk memahami bahwa suara ini juga harus dilepaskan, karena ia adalah beban. Pikiran-pikiran yang muncul dalam benak kita, gambar-gambar yang kita bayangkan, emosi yang kita rasakan, semuanya adalah beban yang pada akhirnya harus kita lepaskan. Kita bergantung pada kesadaran kita untuk mengenali bahwa kita, sebagai diri, bukanlah bagian dari pengetahuan itu sendiri. Bisakah pikiran menjawab pertanyaan ini, di mana letak diri? Kita bergantung pada kesadaran ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa pengetahuan yang kita alami bukanlah milik kita, dan pengetahuan itu pun harus dilepaskan. Kita bergantung pada kemampuan untuk mengetahui untuk memahami bahwa bahkan pengetahuan itu sendiri bukanlah bagian dari kita, dan harus ditinggalkan. Kita bergantung pada suara, gambar, emosi, dan sensasi untuk menggenggam pengalaman yang sementara, namun semuanya hanyalah alat yang kita pinjam. Pahami ini, cukup amati, dan Anda akan melihat. Perhatikan bagaimana kita sering berbicara dalam diri kita sendiri, dan setelah beberapa saat, kita mulai berpikir, kapan mereka akan tiba, dan tanpa kita sadari, kita menjadi terhanyut dalam pikiran itu. Kita adalah elemen kosong yang murni. Kita telah lupa bahwa kita adalah esensi murni ini. Kita terperangkap dalam dunia bentuk yang sementara, terikat oleh dunia materi fisik. Setiap kali kita menyadari bahwa tubuh ini adalah fana dan tidak akan bertahan lama, kita mulai melihat kebenaran. Tubuh ini pada akhirnya akan membusuk dan mati, tetapi pikiran, yang masih belum memahami dirinya sendiri, akan mencari bentuk baru. Mungkin kita memakan seekor hewan, dan pikiran akan terlahir kembali sebagai hewan itu, hanya untuk dimakan kembali. Setiap pikiran lahir untuk sementara tinggal dalam berbagai bentuk, untuk pada akhirnya melepaskan dan mengenal sifat sejatinya. Semua makhluk di dunia ini, setiap makhluk hidup, hanyalah pikiran yang sementara tinggal dalam berbagai wadah. Saat ini, kita sedang menghuni tubuh manusia, di tempat tertentu, pada saat tertentu baik itu di Eropa, Asia, atau Amerika. Kita mungkin menjadi makhluk laut, hewan darat, makhluk bawah tanah, atau makhluk udara. Kita mungkin menghuni bentuk apapun. Semua bentuk yang kita andalkan ini bukanlah kita. Setiap pikiran individu meminjam bentuk-bentuk ini, dan kita saling memakan dan menghancurkan untuk menopang tubuh-tubuh ini. Kita dipenjara dalam tubuh-tubuh ini, dan kita melakukan segalanya untuk menjaga tubuh tetap hidup, seolah-olah tubuh itu akan bersama kita selamanya. Namun, tidak peduli seberapa baik kita merawat tubuh ini pada akhirnya akan membusuk. Kita tidak mendapatkan apapun dari sekadar meminjam bentuk-bentuk ini. Alih-alih menggunakan waktu ini untuk memahami bahwa kita adalah esensi murni, kita tersesat dalam usaha untuk memberi makan dan menopang tubuh, hanya untuk akhirnya mati dan kehilangannya. Kita tidak mendapatkan kebijaksanaan dari terlahir dalam tubuh ini, sehingga kita akan terlahir kembali, hanya untuk mengulangi perjuangan ini untuk menopang bentuk yang lain. Jika kita dilahirkan sebagai seekor ikan, apa yang akan kita pelajari? Kita tidak akan memahami sifat sejati kita. Tetapi bentuk manusia itu unik, ia adalah wadah yang memungkinkan kita untuk memahami pikiran. Saya mencoba menunjukkan kepada Anda bahwa kita menderita karena kita keliru melekat pada tubuh-tubuh ini. Kita menderita karena kita keliru percaya bahwa suara yang kita dengar, gambar yang kita pikirkan, dan emosi yang kita rasakan adalah bagian dari kita.
Tetapi semua itu hanyalah manifestasi dari pikiran, dan kita bukan mereka. Perhatikan, ketika kita mencium, ketika kita merasakan, ketika kita mendengar, ketika kita menyentuh, semua ini hanyalah kesan yang muncul dalam pikiran. Tubuh hanyalah sebuah jendela, dan melalui jendela itu, sensasi datang dan pergi. Pikiran mengetahui suara, melihat gambar, merasakan rasa, dan merasakan sentuhan, tetapi semua ini hanyalah fenomena yang berlalu. Mereka adalah alat-alat pikiran. Pikiran hanya akan bebas dari semua ini jika ia terbangun pada kebenaran universal, seperti yang saya jelaskan sekarang. Kebenaran ini akan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa sehingga semua orang dapat mendengar dan memahaminya. Kita terjebak dalam siklus tanpa akhir dari kelahiran dan kelahiran kembali, terikat dalam berbagai bentuk, apakah itu sebagai makhluk air, hewan darat, atau bahkan manusia. Tahukah Anda, kita seperti tahanan, terkurung dalam berbagai bentuk, apakah kasar atau halus. Kita terperangkap dalam penampilan tubuh, terus-menerus berusaha menopangnya. Jika tubuh itu kasar, kita harus berjuang untuk menemukan makanan. Jika tubuh itu halus, kita berjuang dengan emosi mencari perasaan menyenangkan sambil menghindari ketidaknyamanan. Tetapi tahukah Anda, baik emosi menyenangkan maupun tidak menyenangkan hanyalah bentuk, seperti koin dengan dua sisi. Ketika kita merasakan kegembiraan, kita menggenggamnya, berpikir, saya ingin lebih dari ini, lupa bahwa kesedihan hanyalah sisi lain dari koin yang sama. Keduanya hanyalah gejala pikiran, bukan diri. Kita jatuh ke dalam perangkap menginginkan yang satu dan menghindari yang lain, tidak menyadari bahwa keduanya fana. Saat kita menggenggam kegembiraan, ia lenyap, dan kemudian kita dibiarkan dengan kesedihan. Namun, kegembiraan dan kesedihan bukanlah kita. Mereka hanyalah keadaan mental. Kita terjebak dalam siklus ini, padahal yang perlu kita lakukan hanyalah mundur, mengamati, dan melihat bahwa ini hanyalah gerakan pikiran. Anda mungkin mengamati bahwa pikiran mengetahui suara, gambar, rasa, sentuhan, rasa sakit, atau kesenangan, tetapi tidak satu pun dari itu adalah kita. Semua ini hanyalah pengalaman yang muncul dalam kesadaran, berlalu melalui pikiran. Ketika Anda menyadari hal ini, Anda akan melihat bahwa tidak ada yang benar-benar milik Anda. Pikiran bebas ketika mengetahui bahwa ia bukan tubuh, bukan pikiran, bukan sensasi, ia hanyalah kesadaran murni, tidak tersentuh oleh fenomena yang fana ini. Berikut adalah terjemahan bahasa Indonesia berdasarkan susunan kalimat asli. Kita mulai bergantung pada alat. Maaf, izinkan saya mengubah kalimat itu. Kita menciptakan alat. Kita menciptakan suara, gambar, emosi, dan rasa mengetahui. Kita menciptakan semua ini sebagai alat. Kita menciptakannya dengan maksud agar alat-alat ini melayani kita, menjadi penerjemah bagi kita. Kita bergantung pada para penerjemah ini, termasuk tubuh, yang juga hanyalah alat. Tetapi kita, pada hakikat, adalah elemen yang murni. Kita sementara waktu bergantung pada alat-alat ini, tetapi begitu kita melakukannya, kita mengangkat mereka menjadi tuan kita. Akhirnya, kita dikendalikan oleh emosi, menjadi makhluk kecil yang dikuasai oleh mereka. Suara mengendalikan kita, gambar mental mengendalikan kita, rasa mengetahui mengendalikan kita. Bahkan tubuh pun menjadi tuan kita. Kita diperintah oleh tubuh, suara, gambar, emosi, dan rasa mengetahui, meskipun kita menciptakan mereka untuk melayani kita sebagai penerjemah. Tetapi sekarang kita menjadi budak dari tubuh ini. Itu seperti menciptakan uang, lalu menjadi budak dari uang itu. Dari saat kita bangun hingga tidur, kita menjadi budak uang, berjuang untuk mendapatkannya, dan menyembahnya. Kita menjadi budak dunia ini. Kita menciptakan segalanya, kita adalah elemen asli. Kita menciptakan semua fenomena dan bahkan alam semesta. Semua elemen fisik muncul dari elemen yang kosong, murni, dan jernih. Mereka muncul dari pikiran kita. Segalanya, semua hal, muncul dari pikiran kita. Pahami ini, tetapi masalahnya adalah, setelah kita menciptakan semua ini, kita menjadi budak mereka. Itu seperti menciptakan uang, lalu menjadi budak uang itu. Kita hampir menyembah uang setiap hari. Kita menciptakan bahasa sebagai alat konseptual,
tetapi sekarang kita menjadi budak dari bahasa konseptual itu. Paham? Kita menjadi budak konsep-konsep yang kita ciptakan, seperti hukum, tradisi, budaya, dan sistem yang membatasi kita. Kita menciptakan semua sistem ini untuk menjebak diri kita di dalamnya. Itu seperti kita menciptakan rumah untuk menjebak diri kita di dalamnya. Kita menciptakan segalanya untuk membatasi kita, seperti membangun kandang untuk menjebak diri kita di dalamnya. Perhatikan, kita bisa melarikan diri dari kandang ini sekarang. Kita bisa melarikan diri dari dunia elemen fisik dan tubuh. Kita bisa melarikan diri dari dunia fenomena. Yang perlu kita lakukan hanyalah terbangun dan mengamati ke dalam. Dengarkan ajaran saya sering-sering, dan Anda akan merasa lebih ringan dan bebas. Amati dengan cermat, dan Anda akan merasa lebih ringan. Anda akan bertanya-tanya, mengapa saya menderita? Emosi hanyalah fenomena. Mengapa kita menderita? Kita akan menjadi lebih ringan, bebas dari emosi. Bahkan kebahagiaan pun sama saja. Amati dengan cermat, kebahagiaan muncul dengan sendirinya, tawa muncul dengan sendirinya. Penderitaan muncul dengan sendirinya. Kita mendengar, kita mengetahui, dan segera, pikiran muncul dengan sendirinya. Pikiran bekerja sendiri. Jika kita amati dengan cermat, kita menyadari bahwa ketika kita berjalan diam-diam dan mencium sesuatu yang tidak menyenangkan, pikiran itu muncul dengan sendirinya. Seolah-olah pikiran kita terbebas dari semua hal ini. Pikiran tertarik keluar dari tubuh, keluar dari fenomena, keluar dari suara, keluar dari gambar mental, keluar dari emosi, dan keluar dari rasa mengetahui. Itu seperti benang yang kita kirim untuk menciptakan semua fenomena ini. Amati ke dalam, lihat fenomena itu dengan jelas. Setelah mendengarkan berulang kali, Anda akan memahami. Saya katakan, jika Anda memiliki kebijaksanaan, dalam tidak lebih dari 7 bulan, atau jika Anda memiliki kebijaksanaan yang lebih besar, dalam waktu kurang dari 1 bulan, atau bahkan 1 minggu, kita akan mengalami terobosan, pembebasan, dan kita akan merasa lebih ringan dan lebih cerah. Di dalam, elemen alami kita akan menjadi murni. Kita akan merasakannya. Kita tidak hanya akan merasakannya, kita akan menjadi itu, karena kita sudah menjadi itu. Paham? Kita adalah elemen itu. Tetapi kita tersesat dalam fenomena, tersesat dalam suara, dalam gambar, dalam emosi, dalam sensasi. Kita menjadi begitu terbiasa bergantung pada mereka sehingga kita lupa akan hakikat sejati kita. Ketika kita terbangun, elemen murni kita terbangun. Kita akan mengamati dan menyadari bahwa fenomena ini bukanlah kita, dan kemudian kita akan terbebas. Teruslah memahami, sampai kita mencapai inti pemahaman, sampai elemen murni kita sepenuhnya menerimanya. Kemudian kita akan melepaskan. Amati, saat kita melepaskan, kita akan merasa lebih ringan. Semakin sering kita mendengar, semakin ringan kita akan merasa. Kita akan merasa lebih ringan dan lebih bebas. Dan akhirnya, saat berjalan, kita mungkin mendengar sesuatu. Kita mendengarnya. Kita akan terbebas. Kita akan ditarik keluar darinya. Dan kita mungkin jatuh dan menangis, berpikir, mengapa ini begitu agung? Itu adalah kesadaran bahwa tidak ada yang benar-benar kita. Tidak ada apa-apa, tetapi itu sangat agung. Itu seperti ketika kita tidur dan bermimpi, tetapi mimpi itu tidak nyata. Kita percaya segala sesuatu dalam mimpi itu nyata, tetapi begitu kita terbangun, kita menyadari itu semua hanyalah mimpi. Itu tidak pernah nyata, dan kita akan menangis. Suatu hari, kita akan menyadari bahwa kita bukan tubuh, bukan suara, bukan gambar mental, bukan emosi, bukan rasa mengetahui. Segala sesuatu yang kita ketahui hanyalah fenomena, hanya pelayan, hanya penerjemah. Begitu kita menyadari ini, kita akan mencapai akhir. Kita akan membuktikannya. Saya akan mengakhiri di sini, dan semoga semua Buddha menjadi saksi kita. Mulai saat ini, saya akan dengan tekun mendengarkan Dharma ini, tetap terjaga di dalam, dan melihat pikiran, emosi, dan rasa mengetahui sebagai sifat alam bukan milik saya, bukan bagian dari saya. Saya tidak akan melekat pada fenomena apapun. Saya tidak akan dilahirkan kembali. Ini akan menjadi kehidupan terakhir saya. Begitu saya mencapai pencerahan,
Saya akan mengajarkan yang lain, untuk terbangun di dalam dan tidak melekat pada pikiran, emosi, atau sensasi. Saya akan bersujud menghormati Buddha sampai napas terakhir saya.